Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robert Alba. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang satu pun jua. Baik, pada video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan. Duluan mana antara manusia purba dan Nabi Adam? Ya, perdebatan mengenai siapa yang lebih dahulu hadir di bumi, manusia purba atau Nabi Adam alaihissalam, merupakan salah satu diskursus yang tidak pernah kehilangan daya tarik. Pertanyaan ini tidak hanya menyentuh ranah sejarah, tapi juga menguji hubungan antara sains, arkeologi, dan keyakinan agama. Sayangnya, perdebatan ini seringkali diposisikan secara biner. Jika menerima temuan sains berarti menolak agama, dan jika menerima agama berarti menolak sains. Cara berpikir seperti ini justru mempersempit ruang dialog ilmiah dan keagamaan. Sesungguhnya para sahabat sekalian, baik sains maupun agama memiliki wilayah kajian yang berbeda. Sains menjelaskan how atau bagaimana suatu fenomena terjadi berdasarkan bukti empiris, sedangkan agama menjelaskan why atau mengapa dan untuk apa manusia diciptakan. Ketika keduanya dipaksa menjawab pertanyaan yang bukan bidangnya, konflik pun mudah muncul. Nah, disinilah kita coba menjembatani antara sains dan agama. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, temuan sains dan arkeologi. Dalam perspektif paleontropologi, bumi telah dihuni berbagai spesies dari jenis Homo jauh sebelum manusia modern atau Homo sapiens mendominasi dunia ini. Di Indonesia sendiri, ditemukan fosil Homo erectus di Sangiran dan Trinil yang diperkirakan hidup sekitar 1,5 juta hingga 300.000 tahun yang lalu. Selain itu, terdapat pula temuan Homo floresiensis di Flores yang diperkirakan hidup sekitar 50.000 tahun yang silam. Secara global, para ilmuwan menemukan keberadaan Neanderthal, Denisovan, dan berbagai spesies manusia purba lainnya. Bukti tersebut diperoleh melalui analisis fosil, stratigrafi, penanggalan radiometrik, hingga penelitian DNA purba yang semakin berkembang. Selain itu, penelitian genetika menunjukkan bahwa manusia modern memiliki nenek moyang biologis yang hidup di Afrika sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Namun perlu dicatat, nenek moyang genetis bukan berarti satu-satunya manusia yang hidup pada masa tersebut, melainkan individu yang garis keturunannya bertahan hingga manusia modern sekarang. Dengan demikian, dari sudut pandangan sains, keberadaan manusia purba merupakan fakta yang didukung oleh bukti empiris yang sangat kuat. Nah, lantas bagaimana dengan perspektif Islam para sahabat sekalian? Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam ayat ini, Allah menciptakan Adam dari tanah, meniupkan ruh kepadanya, kemudian mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Mayoritas ulama klasik memahami ayat tersebut secara literal bahwa Adam adalah manusia pertama, sekaligus nabi pertama di bumi. Namun menariknya, Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara rinci kondisi bumi sebelum penciptaan Adam. Al-Quran tidak bicara secara eksplisit menyebut bahwa tidak pernah ada manusia menyerupai manusia sebelumnya. Yang ditegaskan adalah bahwa Adam merupakan manusia pertama yang diberi amanah sebagai khalifah dan menerima wahyu. Disinilah muncul ruang istihad bagi sebagian ulama dan pemikir muslim kontemporer. Nah, di sini perlu adanya ruang dialog yang terbuka. Sejumlah cendekiawan muslim modern mencoba membangun jembatan antara temuan ilmiah di satu sisi dengan teks agama di sisi lainnya. Mereka berpendapat bahwa fosil-fosil manusia purba tidak otomatis bertentangan dengan Al-Quran. Ada beberapa pendekatan yang berkembang. Pendekatan pertama tetap meyakini bahwa semua fosil tersebut merupakan keturunan Nabi Adam yang hidup sangat lama. Pendekatan kedua menyatakan bahwa makhluk-makhluk purba tersebut hanyalah spesies biologis yang telah punah dan belum memiliki kedudukan spiritual sebagai manusia yang dimaksud dalam Al-Quran. Pendekatan ketiga memandang Nabi Adam sebagai manusia pertama yang memperoleh ruh, akal, moral, dan wahyu dari Allah. Sedangkan sebelum itu mungkin telah ada makhluk biologis yang sangat mirip manusia. Pendapat terakhir memang masih menjadi minoritas di kalangan ulama.
namun menunjukkan bahwa diskursus Islam tidak sepenuhnya tertutup terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Para sahabat sekalian yang berbahagia, titik kritis perdebatan adalah masalah yang menjadi terbesar sebenarnya bukan terletak pada fosil atau ayat Al-Qur'annya, melainkan pada cara kita membaca keduanya. Sebagian kalangan saintis terkadang mulai membatasi metodologi dengan menyimpulkan bahwa karena fosil manusia purba ditemukan, maka kisah Nabi Adam pasti hanyalah mitos. Padahal sains tidak memiliki instrumen untuk membuktikan atau membantah keberadaan wahyu, keberadaan malaikat, ataupun proses penciptaan secara metafisik. Sebaliknya, sebagian kalangan agama menolak seluruh temuan paleontologi hanya karena dianggap bertentangan dengan pemahaman keagamaan yang telah mapan. Sikap ini juga problematis para sahabat sekalian, karena bukti ilmiah terus berkembang melalui metode penelitian yang dapat diuji dan diverifikasi. Konflik tersebut seringkali lahir dari sikap memasuki wilayah yang bukan domainnya. Lantas, mungkinkah keduanya benar? Pertanyaannya, siapa yang lebih dahulu? Manusia purba atau Nabi Adam? Mungkin tidak memiliki jawaban sederhana. Jika yang dimaksud manusia purba adalah spesies biologis berdasarkan fosil, maka sains menunjukkan mereka telah hidup ratusan hingga jutaan tahun yang lalu. Namun jika yang dimaksud manusia adalah makhluk yang diberi amanah, kesadaran moral, serta wahyu dari Allah, maka Islam menempatkan Nabi Adam sebagai manusia pertama dalam pengertian tersebut. Dengan kata lain, keduanya mungkin sedang berbicara tentang dua aspek yang berbeda. Satu mengenai sejarah biologis, satu lagi mengenai asal-usul spiritual teologis manusia. Para sahabat sekalian, akhirnya perdebatan tentang manusia purba dan Nabi Adam seharusnya tidak dijadikan arena saling menegasikan antara agama dan sains. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun dapat saling memperkaya pemahaman manusia tentang asal-usul dirinya. Sains terus menggali jejak kehidupan melalui fosil dan penelitian genetika. Agama membimbing manusia memahami makna keberadaan, tanggung jawab moral, dan hubungan dengan Sang Pencipta. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang lebih dahulu, melainkan apa hikmah yang dapat dipetik dari asal-usul manusia. Sebab pada akhirnya kemuliaan manusia ditentukan oleh seberapa tua fosilnya, melainkan oleh kualitas iman, ilmu, dan akhlak amalnya. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan video singkat ini terkait dengan diskusi asal mula manusia dengan Nabi Adam, mana yang lebih dahulu, ataukah manusia purba, ataukah Nabi Adam, membuka ruang kita agar tetap kita berpikir positif, berpikir kritis, tetap menunjukkan agama pada porsi yang paling mulia, dan sains sebagai upaya kita untuk membuka nilai-nilai masih tersembunyi agar tetap kita sebagai manusia yang berpikir. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.